Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sepeninggal mereka, suasana menjadi sepi. Pekik ahoy wiu tak terdengar lagi, tepukan didong berganti dengan bunyi deru ombak yang memecah pantai. Di sana hanya terlihat Pun Raman dan beberapa orang tua sedang mengikut, mengumpulkan bulir-bulir padi dari lantai tikar, lalu memasukkan ke dalam pondok seladang. Seperti para lelaki muda tadi, sebenarnya kami pun sudah diizinkan untuk pulang. Kulihat Adi sudah melepaskan tali perahu, lalu duduk di tembuku kemudi. Kusempatkan pamit kepada Inen Adi dan Aman Adi, tetapi mereka berbasa-basi menahanku sampai esok pagi. Aku beralasan, besok harus masuk sekolah, ditambah alasan ombak yang semakin besar. Dengan wajah menyesal, akhirnya mereka mengizinkan kami pulang ke Kebayakan. Kusalami orang-orang yang berada dalam pondok, tetapi tidak terlihat Rani di sana. Kusapu pandanganku ke seluruh sudut pondok, tetap saja duplikat Nurbani Yusuf itu bagai raib dari sana. Barangkali dia sudah pulang bersama Ali, bisik hatiku cemburu. Kukirim salam perpisahan melalui deso angin dari tengah danau Laut Tawar, hibur hatiku. Perahu siap berlayar. Adi sebagai nahoda mulai mengayuh perahu. Aku duduk di tembuku tengah, menghadap ke arah Adi. Perlahan-lahan perahu mulai meninggalkan bibir pantai, membelah ombak menuju ke utara. Haluan perahu berkali-kali terangkat, dihempas ombak yang datang dari tengah danau. Tubuhku ikut terangkat, seperti sedang bermain jungkat jangkit. Kali ini, kamu istirahat, saran Adi. Siap kapitan, jawabku sambil memberi hormat. Saat akan memejamkan mata, pandanganku menangkap sebuah gerakan dari balik pohon waru. Gerakan dari sosok berkebaya lembayung. Itu Rani, bisik hatiku. Mataku tidak jadi terpejam. Kubelalakan mata, mengamati sosok di antara pohon waru dan pondok seladang. Sosok itu mengamati kami. Gesturnya seolah-olah ingin menyampaikan ucapan selamat jalan. Aku mengerti. Lalu kudahului ucapan itu dengan isyarat. Kuturunkan dua telapak tanganku ke dalam air, seolah-olah ingin mencuci tangan agar Adi tidak curiga. Padahal aku mengirim isyarat selamat tinggal. Rupanya Rani melihat gerakan jemariku yang mengisyaratkan tanda, dadah, malah dia membalasnya dengan mengepalkan kedua telapak tangan. Aku tahu, kepalan tangan itu bukan tanda kesal, tetapi sedang menahan gelora energi asmara. Meski sudah cukup jauh dari bibir pantai, aku masih mampu melihat senyum manisnya. Sebuah sinyal asmara yang melepasku berlayar mengarungi ombak danau Laut Tawar. Bibir pantai sudah tinggal jauh, tetapi Rani masih mematung di sana. Makin lama, posturnya hanya terlihat seperti segaris warna lembayung. Dan, mataku tak berkedip memandang garis lembayung itu sampai hilang ditelan tetumbuhan semak yang memadati garis pantai Tanjung Pedemun. Baru kusadari, ternyata posisi kami sudah sangat jauh dari bibir pantai, kini berada di tengah-tengah danau. Sejak perahu meninggalkan pantai Tanjung Pedemun, Adi terus menceritakan sosok pamannya. Meski waktu itu pikiranku bercabang dua, semua ceritanya terekam dalam benakku. Aku mengangguk-angguk sambil sesekali mengatakan, oh, begitu. Sampai-sampai aku bertanya dalam hati, apakah informasi itu sengaja disampaikan Adi? Apakah dia sudah mengetahui pertemuanku dengan Rani? Atau, dia sedang mempromosikan sepupunya, gadis cantik duplikat bintang film terkenal itu?